Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pelajaran tentang pranahu pada halaman 18. Perhatikan, apa yang ingin kita sampaikan adalah tentang i'rab. Apakah yang disebut dengan i'rab? I'rab itu adalah perubahan pada akhir suatu kata karena adanya amil atau faktor pengubah. Kalau Anda misalnya punya mobil, maka harus tahu yang namanya faktor penyebab rem blong. Itu namanya i'rab tentang mobil yang tidak punya rem yang pakem. Maka di sini penyebabnya adalah situasional. Apakah karena mesinnya sudah tidak berfungsi lagi rem itu, atau karena faktor diputus kawatnya, nauzubillah. Jadi kita tahu penyebab dari suatu fakta berkendaraan dengan baik dan benar. Gas persneling harus sesuai, tidak boleh remnya blong. Jadi rem itu nanti adalah faktor dari gasnya tidak dipanjer, betul ya. Jadi kalau gasnya itu tidak dipanjer, maka remnya berfungsi. Kalau dalam kata ada perubahannya yang nampak dan tidak nampak. Dalam bahasa Indonesia misalnya kerja ditambahkan faktor bekerja, itu di awal nampak, kerja menjadi bekerja. Kerja ditambah pean menjadi pekerjaan, itu ada perubahan. Kalau dalam bahasa Arab, perubahan kata itu di awal atau di akhir. Kalau di awal itu tidak ada, tapi ada misalnya Asmaul Husna, itu di awal ada alif lam, itu ada perubahan, tambahan alif lam. Al-Basitu misalnya, Al-Basitu, Al-Bari'u, ada alif lam. Nah, kalau di dalam jenis kata yang ingin kita lihat di sini adalah perubahan yang disebut dengan i'rab lafzi dan i'rab takdiri. I'rab lafzi yaitu perubahan yang nampak dan bisa dilafazkan karena tidak adanya penghalang. Maksudnya penghalang di sini apa? Perubahan yang nampak dan tidak bisa dilafazkan karena tidak adanya penghalang. Penghalang yang disebut apa ya? Misalnya kata Muhammadun. Penghalangnya ada, yaitu kita tidak bisa menjawab salam. Ada orang mengucapkan salam, kita tidak bisa menjawab, itu namanya penghalang. Ja'a Muhammadun, dia menjadi berubah, yaitu domah, disebut i'rab lafzi karena adanya jelas ja'a Muhammadun, perubahan secara amil rofa, i'rab karena amil rofa. Ra'aitu Muhammadan, i'rab lafzi, perubahannya karena ada bentuk fatatain di situ, yaitu i'rab secara lafzi kelihatan perubahannya. Kenapa kok yang satu Muhammadun, yang satu lagi Muhammadan? Kita beralih kepada sistem sekarang. Kalau ja'a itu merupakan kata kerja yang punya subjek, jadi harus ada subjeknya. Kalau ja'a Muhammadan, datang ke Muhammad, ya, datang ke Muhammad. Tapi kalau Muhammadun, maka Muhammad yang datang. Jadi tidak bisa misalnya
Ja'a Muhammadan, berarti beda artinya. Dia menjadi objek. Datang ke Muhammad, itu bisa artinya berbeda. Karena Muhammadun di situ adalah domatain, maka amil rofa. Amil rofa yaitu yang mempengaruhi suatu kata menjadi punya punya rofa. Rofa itu adalah domah. Jadi rofa itu adalah domah. Domahnya bisa domatain. Ja'a Muhammadun, jelas ya, amil rofa yang kelihatan perubahan i'rabnya atau perubahan kata akhir katanya yaitu berupa domatain. Yang perlu dijelaskan juga bahwa Muhammadun tidak boleh disebut Muhammadu. Karena di sini kita juga belajar bahwa kata ini bukan sebagai isim ghairu munsharif, kalau tidak salah begitu. Kemudian yang ra'aitu Muhammadan, ra'aitu di situ sebagai kata kerja. Karena dia berobjek, maka i'rab lafzi yang kelihatan adalah fatatain. Harus jelas. Kenapa tidak bisa ra'aitu Muhammadun? Karena ra'aitu sendiri adalah subjeknya. Ra'aitu adalah saya melihat. Jadi tidak bisa ra'aitu saya melihat Muhammadun. Muhammadun tidak boleh disebut rofa karena dia sebagai objek, tidak sebagai subjek. Makanya i'rab lafzi adalah perubahan yang nampak dan bisa dilafazkan karena tidak adanya penghalang. Kemudian marartu bi Muhammadin. Marartu berjalan, bi Muhammadin, bi dengan Muhammadin. Nah, di sini yang menarik adalah marartu saya berjalan, bi dengan Muhammadin. Kenapa tidak Muhammadun atau Muhammadan? Karena adanya amil jazm. Amil jar. Adanya huruf jar. Jadi dimasuki oleh harfu jar bi, sehingga ikut menjadi kasroh. Karena Muhammad itu harus fatatain, domatain atau kasrotain, maka menjadi Muhammadin sebagai kasrotain karena diikuti harfu jar. Sangat bagus ini kita contohnya adalah bentuk kata kerja yang ja'a Muhammadun, kata kerja yang tidak berobjek ya. Kemudian ra'aitu kata kerja yang berobjek. Kemudian marartu kata kerja yang berobjek dengan harfu jar sebagai bentuk maf'ulun bihnya. Yang kedua adalah i'rab takdiri, adalah perubahan yang tidak nampak dan tidak bisa dilafazkan karena adanya penghalang. I'rab takdiri adalah perubahan yang tidak nampak. Artinya ada perubahan tapi tidak dimunculkan dan tidak bisa dilafazkan karena adanya penghalang. Apa yang penghalangnya? Yaitu penghalangnya karena ta'azur, adanya uzur, yaitu ketika sebuah kata diakhiri huruf alif karena tidak bisa menerima harokat apapun. Karena alif tidak bisa menerima harokat apapun. Alasan atau sebabnya itu uzur. Seperti contoh ja'al fata, ja'a datang, al fata. Harusnya al fata itu kan domah, karena ja'a itu kan kata kerja, harus ada subjeknya. Domah muqaddarah, fata itu sebenarnya harusnya fatu, fatia, fatu, ja'a al fatu. Dia posisinya rofa. Jadi karena nggak bisa diikuti dengan alif yang berharokat, alif yang tidak bisa menerima harokat, alif bengkok yaitu seperti huruf ya itu
maka al-fata di sini menjadi harusnya fatu ya al-fatu. Mungkin saya salah ya maksudnya. Isim yang harusnya disebut al-fata. Jadi harusnya ja'al fata, tidak boleh ja'al fatu. Nah, domahnya tidak nampak tapi dia harus muncul, maka disebut domah muqaddarah. Domah muqaddarah yaitu domah yang menduduki posisi pengganti. Domah yang menduduki posisi sebagai pengganti di akhir kata karena adanya alif bengkok. Kemudian ro'aitul fathah. Di sini bukan lagi domah tapi fathah. Karena posisi sebagai maf'ulun bih, seharusnya ro'aitul fatah, tapi posisinya bukan sebagai seperti tadi karena perbedaan kata kerja yang mendahulunya menjadi fatah, yaitu fatah muqaddarah. Muqaddarah, ada pertanyaan tentang apa sih yang disebut muqaddarah? Karena adanya penghalang, tidak bisa dilafazkan karena adanya penghalang. Penghalangnya yaitu alif bengkok. Penghalang yang disebut nasab ini adalah penghalangnya adalah fathah muqaddarah. Dia harusnya fathah ya. Oh, yang tadi ja'al fathah harusnya ja'al fatayu, tapi nggak ada dalam bahasa Arab fatayu, adanya fathah. Ja'al fatayu menjadi ja'al fathah, dia domah muqaddarah. Saya ulang sedikit. Kemudian yang ro'aitul fathah, dia harusnya ro'aitul fataya, tapi tidak ada dalam bahasa Arab alif bengkok yang berharokat menjadi ro'aitul fathah. Sebutannya menduduki nasab, posisinya disebut fathah muqaddarah. Fathah yang seharusnya muncul tapi tidak bisa dimunculkan, tidak bisa dilafazkan. Harusnya dilafazkan fataya jadi fathah. Kemudian posisi sebagai jar adalah contohnya marotu bil fata. Marotu bil fata. Marotu saya berjalan, bil fata dengan fata. Fata itu nama orang, isim. Aku berjalan bersama fata. Kasroh muqaddarah. Seharusnya dia berjalan marotu bil fatayi, tapi tidak boleh alif bengkok menerima harokat menjadi marotu bil fata. Posisinya bukan fathah tapi posisinya jar. Posisinya bukan nasab, posisinya sebagai jar karena ada huruf jar. Menyebut tempatnya menjadi kasroh muqaddarah. Taknya itu kasroh muqaddarah. Kasroh yang ada penghalangnya seharusnya berposisi kasroh gitu. Seharusnya berposisi kasroh, makanya disebut kasroh muqaddarah. Harusnya takdirnya dia kasroh, muqaddarah menduduki posisi takdirnya sebagai kasroh, tapi karena tidak ada disebut bil fatayi, tidak boleh menjadi bil fatah. Ada bi musinya sebagai jar sehingga fatah menjadi majrur, tapi tetap berbaris fathah. Dari dua contoh ini tentang i'rab lafzi dan i'rab takdiri, yang
yang paling penting yang kita ingat adalah i'rab lafzi adalah i'rab yang muncul di akhir kata karena posisi sebagai subjek dalam fi'il, dalam jumlah fi'liyah, atau posisi sebagai maf'ulun bih dalam jumlah fi'liyah, atau posisi sebagai jar dalam posisi sebagai maf'ulun bih, jar majrur, ada huruf jar menjadi majrur. Sedangkan untuk i'rab takdiri tidak bisa dimunculkan karena adanya penyebab atau penghalang. Takdiri karena uzurnya adalah karena ada alif bengkok yang tidak boleh diberi harokat, itu namanya uzur. Sedangkan menyebutnya alasannya yang bisa menerima harokat itu disebabkan karena harusnya domah muqaddarah, kemudian harusnya fathah muqaddarah, dan harusnya kasroh muqaddarah. Masuk pada contoh yang lain, yaitu misalnya yardallahu 'anil mu'minina dalam posisi rafa. Yardallahu, di sini yardo kata kerja, harusnya yardoyu, dia menjadi yardo. Dia juga termasuk fi'il yang rofa, fi'il yang rofa, tapi berharokatnya fathah karena termasuk bagian dari huruf ilat. Yardallahu 'anil mu'minina, yang mana yang domah muqaddarah, yaitu tadi yang yardo, harusnya dia yardoyu, jadi domah muqaddarah, harusnya ada domah itu u, menjadi posisi sebagai subjek. Yardoyu, dia. Yardallahu 'anil mu'minin, sungguhnya Allah ridho dengan orang-orang mukmin. Posisi nasab kita lihat, walan tardo ankal yahudu, sekali-kali walan tidak akan, dan sekali-kali tardo akan ridho, ankal terhadap engkau Muhammad, yaitu orang-orang Yahudi. Fathah muqaddarah, yang mana fathah muqaddarah kita lihat ada alif bengkok atau tidak dalam kata kerjanya. Kalau tadi dicontohkan isim, ini dicontohkannya fi'il. Walan tardoyu harusnya, tapi karena walan tardo ada lan, ada kata lan, sekali-kali lan, tidak ya, lan tardo dia menasabkan, mengandung amil nasab. Tardo itu menjadi terkena nasab ya, dalam posisi nasab karena amil nasab lan, menjadi tardoya. Tapi karena tidak boleh ada alif bengkok yang dikasih harokat ya, maka menjadi tardo, posisinya nasab. Tapi karena fathah maka disebut fathah muqaddarah, tardoya, maka disebut fathah muqaddarah menjadi tardo. Kemudian contoh kedua di dalam rofa, posisi rofa, yaitu yakshal ulama Allah. Yakshal ulama Allah, kita lihat yaksha, sungguhnya takut, al ulama'u, para ulama, kepada Allah. Allahnya sebagai objek, takut kepada siapa? Yaksha, kepada Allah. Domahnya muqaddarah karena yakshayu mengandung fi'il mudhari, yaf'alu yakshayu, disebutnya domah yang harus di dalam sifat ta'azur karena ada alif bengkok yang tidak boleh diberi harokat domah, menjadi yakshal ulama Allah.
sini kata kerja, kemudian al ulama'u yang mendapat posisi rofa menjadi subjek, kemudian Allah menjadi yang ditakuti para ulama, Allah menjadi posisi nasab atau objek berbaris fathah. Kemudian contoh untuk nasab yang ada disebut lafaz ta'azur, yaitu la yakhsyallahu ahada. Lan sekali-kali, yakhsyallahu tidak akan takut, sekali-kali yakhsyallahu ahad, sekali-kali bahwa Allah itu benar-benar ahad. Saya kurang paham ini artinya apa. La yakhsyallahu ahad, kita sebutkan yakhsya, harusnya yaksyaya, menjadi sekali-kali yakhsya Allah yang ditakuti itu adalah karena ahad ya. Jadi benar ini fathah muqaddarah menduduki posisi fathah karena ada lafaz yang ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Yaitu alif bengkok yang tidak boleh berharokat fathah menjadi ta'zur, atau karena penghalang fathah maka disebut fathah muqaddar. Yang B adalah sikol atau berat. Ini saya sudahi, yang seperti ini belum paham untuk materi yang sekarang tentang i'rab berdasarkan i'rab lafzi dan i'rab takdiri. Untuk selanjutnya tentang sikol atau berat akan dilanjutkan nanti pada waktunya. Mudah-mudahan bisa dipahami perbedaan antara i'rab yang lafzi dan i'rab takdiri pada halaman 18 dan 19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.